Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meskipun kondisi di wilayah kita itu masih belum normal, dan saya yakin di semua wilayah juga, terutama di Indonesia, itu masih dalam keadaan yang sangat sangat buat kita untuk belum bisa bertatap muka. Tapi meskipun begitu, pembelajaran harus tetap kita laksanakan, dan mudah-mudahan kalian tidak pernah merasa bosan meskipun kita harus bertemu di dunia virtual seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah minggu kemarin kita melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, itu tidak ada libur tentunya ya, tapi kita berlanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan kita selalu senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang deskripsi teks atau teks deskripsi. Nah, deskripsi teks itu tentang penggambaran, itu bisa describing the people atau describing the place ya. Jadi ada dua, nanti bisa menggambarkan orang atau menggambarkan tempat atau bahkan suasana yang akan kita gambarkan nanti. Nah, di sini ada dua deskripsi text about person. Yang pertama, paragraph of identification. Jadi ada paragraf yang mengidentifikasi, contohnya I have a close friend. Kemudian yang keduanya adalah paragraph of description. Nah, jadi paragraf yang kedua ini adalah mendeskripsikan dari identifikasi tadi, I have a close friend. Jadi descriptionnya adalah misalnya she is beautiful and friendly, she likes her new style shoes, kemudian she is really mad on that shoes. Nah, jadi di situ digambarkan. Itu yang pertama kan dari paragraph of identification, yaitu adalah I have close friends. Saya mempunyai teman yang dekat, teman akrab atau teman dekat, atau bisa juga ya sahabat terbaik mungkin bagi kalian gitu. Nah, di situ kalian bisa mendeskripsikannya, teman kamu itu seperti apa. Kebetulan di sini saya tulisnya she is beautiful and friendly gitu. Jadi dia sangat cantik dan sangat bersahabat begitu. Nah, itu sebagian kecilnya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu gitu. Kalau tadi hanya sebagian besar yang saya sampaikan buat kalian itu biar kalian itu ada bayangan sedikit-sedikitnya ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian deskripsi teks. Deskripsi teks adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu itu sendiri, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang mati. Nah, tujuannya dari teks deskripsi ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah, jadi kita itu memberikan sebuah informasi gitu, dengan sangat jelas mengenai objek yang digambarkan itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, I have a close friend, itu saya mempunyai teman dekat. Teman dekat tersebut otomatis kan kalau dibicarakan ke orang lain itu akan menjadi pertanyaan, siapa sih teman dekat kamu? Seperti apa sih dia? Nah, gitu. Dan di sini baru bisa digambarkan, yaitu dengan menggunakan deskripsi teks gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Apabila kalian akan membuat kalimat teks deskripsi ini, itu harus menggunakan kalimat
simple present tense. Tensesnya itu karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Nah, contoh misalnya ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu, kamu bisa menggunakan kalimat the color of my bedroom is blue. Nah, gitu. Jadi ini mendeskripsikan atau menjelaskan fakta yang sebenarnya, kamu harus menggunakan kalimat simple present tense. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai simple present tense. Namun sekarang kita akan bahas dulu bagaimana sih cara membuat kalimat teks deskripsi itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Nah, ini sebelumnya sudah disampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya itu mengenai kalimat adjektif. Nah, kalimat adjektif ini sangat berfungsi sekali ketika kalian akan membuat teks deskripsi. Karena fungsi dari teks ini atau adjektif ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan. Maka dalam proses teks deskripsi ini akan banyak dijumpai kata sifat gitu. Banyak lah ya kata sifat, ada big, ada small, ada colorful, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cari banyak dari pembelajaran sebelumnya tentang kalimat adjektif itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb gitu. Nah, kata kerja penghubung adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contoh, ada is, ada have, ada seem, ada fear, dan kata lainnya. Jadi ada kata penghubungnya, misalnya she is beautiful, he is handsome, she is fat, misalnya she is long hair, misalnya gitu. Jadi itu kata penghubung yang bisa menghubungkan ya, atau disebutnya relating verb gitu. Kata kerja penjelasan yang menjelaskan kepada kata benda itu sendiri gitu. Yang menjelaskan si subjek itu seperti apa. Jadi harus ada kata penghubung. Nah, yang selanjutnya adalah generic structure of descriptive text. Nah, descriptive text ini mempunyai aturan tersendiri. Jadi ada aturan tersendiri mengenai strukturnya gitu. Nah, berikut ini ada generic structure-nya. Yang pertama, yang tadi yang di awal saya sampaikan sama kalian itu adalah identification. Nah, jadi apabila kalian akan membuat teks deskripsi ini harus ada identification-nya dulu gitu, karena ini susunan yang pertamanya adalah identification. Nah, bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Nah, identification ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada si pembaca atau kepada lawan bicara kita tentang objek yang akan kita jelaskan, sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Nah, jadi harus ada identifikasi dulu. Jadi gitu ya. Jadi harus diperkenalkan dulu apa sih yang akan kita deskripsikan, bagian mana yang akan kita deskripsikan, ataukah hewankah, ataukah manusiakah, ataukah tempatkah yang akan kita deskripsikan. Jadi harus dikenalkan dulu. Contoh misalnya saya mempunyai kucing. Jadi itu perkenalan awalnya, saya mempunyai kucing di rumah gitu. Nah, jadi kucingnya itu udah diperkenalkan kan, otomatis kan yang lain, kucingnya misalkan sangat manis gitu, kucingnya misalkan bulunya sangat bagus gitu. Nah, itu ada perkenalan, jadi disebut dengan identification. Terus yang kedua ada yang disebut dengan description. Nah, bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Nah, gitu. Kalau di awal tadi saya
memberi tahu sama kalian itu dengan contoh I have close friend gitu. Jadi saya mempunyai teman dekat. Nah, itu adalah identification-nya. Nah, untuk membuat description-nya berarti kalian paragraf itu dikembangkan sama kalian. Saya mempunyai teman yang dekat. Saya punya sahabat di sekolah, sahabat terbaik gitu. Dia pertama sangat baik, sangat ramah, orangnya sih cantik misalnya, atau orangnya ganteng gitu, kulitnya putih atau kulitnya hitam misalnya. Nah, itu adalah bagian dari description-nya, bagian menjelaskan dari identifikasi itu sendiri. Nah, di sini nanti saya akan mengasih tugas sama kalian. Di dalam PowerPoint ini ada tugas, ada teksnya, read aloud the following text carefully. Itu kalian bisa membaca dan melihat. Di situ ada Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6 every day. He goes to school on foot. Anto likes reading book and he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respect and obey his parents and teachers. Nah, itu adalah contoh dari deskripsi teks. Nah, kalian di situ nanti ada pertanyaannya, invite answer the following questions. Kalian bisa menjawab dari teks tadi. Ada 6 pertanyaan di sini. Who is Anto? Where is he studying? How does he go to school? Kemudian does he like swimming? Does he like coming late to school? Dan terakhir, what about his attitude to his parents and teachers? Nah, di situ nanti kalian akan latihan membahas tentang Anto gitu. Nah, Anto itu kan nama orang berarti ya. Nah, di situ kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan sama kalian. Nah, jadi intinya kesimpulannya seperti ini. Apabila kalian akan membuat kalimat teks deskripsi, ya, kalian akan membuat kalimat teks deskripsi, harus ingat ada 2 generic structure yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Nah, dalam membuat kalimat deskripsi ini berarti kamu harus memperkenalkan dulu apa yang akan kalian gambarkan, apa yang akan kalian sampaikan. Jadi harus diperkenalkan dulu, kamu akan menggambarkan apa. Karena di dalam kalimat deskripsi ini banyak yang harus kalian gambarkan. Misalkan dari orang, describing the people, menggambarkan orang. Kemudian describing the animal, menggambarkan binatang atau hewan, kesukaan terutama ya. Terus yang selanjutnya describing the place, misalnya menggambarkan tempat atau suasana. Nah, jadi itu kalian bisa diidentifikasi dulu tempatnya di mana gitu. Oh, saya datang kemarin ke sebuah tempat, tempatnya sangat bagus. Nah, itu berarti masuknya kepada describing the place gitu. Jadi sebelum kalian mendescribingkan atau sebelum kalian menggambarkan, maka kamu harus identification dulu gitu. Setelah mengidentifikasi, baru kalian masuk kepada description gitu. Nah, ya, description. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang materi teks deskripsi ini yang menggambarkan tempat, orang ataupun binatang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe this video. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.